Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran humanistik. Pemateri pertama yaitu Zarli Utami Putri. Pengertian teori pembelajaran humanistik. Yang pertama, menurut Assegaff, teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asalkan tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu dengan pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Menurut Burhanuddin, teori humanistik adalah teori dalam aliran psikologi yang memandang manusia itu sebagai manusia atau makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu yang mempunyai ciri khas untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku dan bukan si pengamat. Sebagai makhluk hidup, tentunya kita harus melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidup kita sendiri dengan potensi-potensi yang kita miliki. Yang ketiga, menurut Sumarsono, teori humanistik memandang bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu tersendiri. Kegiatan belajar biasanya dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Menurut Sumarsono, teori ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, di mana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Biasanya kemampuan positif ini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam dominan afektif. Jadi, dari menurut tiga pendapat tadi, dapat kita simpulkan bahwa teori belajar humanistik itu adalah teori belajar yang memanusiakan manusia itu tersendiri. Penekanannya adalah manusia dapat mengaktualisasikan dan mengembangkan kemampuan dirinya untuk menghadapi kehidupannya nanti. Teori ini juga menekankan belajar yang tidak sekedar aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif. Keduanya perlu dikembangkan. Oleh karena itu, pembelajaran memerlukan adanya motivasi baik dari dalam maupun dari luar individu agar dapat berjalan dengan baik. Individu tentunya diberi kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana cara belajarnya. Tujuan teori humanistik. Yang pertama adalah untuk mendorong peserta didik menjadi lebih mandiri dan independen. Yang kedua adalah mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka. Yang ketiga adalah menumbuhkan kreativitas peserta didik. Keempat adalah menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Kelima adalah mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Nomor 6 adalah mengendali diri dan kreativitas yang sesuai dengan karakternya. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama, apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar itu. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang bagaimana cara belajar. Yang ketiga, perlunya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa lebih aman untuk belajar. Yang keempat, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolak. Yang keenam, manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang ketujuh, belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Yang kedelapan, pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Pemateri kedua yaitu Isma Warni.
Kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Yang pertama, kelebihan dari teori humanistik. 1. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terkait oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin atau etika yang berlaku. Yang kedua, teori ini cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang ketiga, semakin canggihnya teknologi maka akan semakin maju pula perkembangan. Canggihnya teknologi ternyata mampu membangun motivasi dalam diri peserta didik untuk belajar. Hal inilah yang membuat pikirannya terasah untuk menemukan pengetahuan baru. Yang keempat, tumbuhnya kreativitas peserta didik, yaitu dengan belajar aktif dan mengenali diri, maka kreativitas yang sesuai dengan karakternya akan muncul dengan sendirinya. Yang kelima, yaitu mendekatkan satu dengan yang lainnya. Maksudnya, bimbingan guru kepada peserta didik akan mempererat hubungan keduanya. Seringnya berkomunikasi akan menciptakan suasana yang nyaman karena peserta didik tidak merasa takut atau tertekan. Yang keenam atau yang terakhir, tugas guru semakin berkurang. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama yaitu pemahaman yang kurang jelas akan menghambat pembelajaran. Maksudnya di sini guru biasanya tidak memberikan informasi yang lengkap sehingga peserta didik yang kurang referensi akan sulit untuk belajar. Yang kedua yaitu kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan. Misalnya saja guru menugaskan peserta didik untuk berdiskusi sesuai kelompok, pasti ada beberapa peserta didik yang mengandalkan temannya dan tidak ikut untuk bekerja sama. Yang ketiga yaitu pemusatan pikiran akan berkurang. Dalam hal ini, guru tidak sepenuhnya mengawasi karena sistem belajar yang seperti ini adalah siswa yang berperan aktif dalam mengenali potensi dirinya, sehingga peserta didik akan memanfaatkan keadaan yang ada. Yang selanjutnya yaitu kecenderungan yang semakin menjadi tradisi. Dalam pembuatan tugas, peserta didik yang malas akan berinisiatif mengcopy pekerjaan temannya. Ini akan mengurangi kepercayaan guru maupun temannya. Selanjutnya, siswa yang tidak mampu memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang terakhir, siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan dirinya sendiri dalam proses belajar. Tokoh-tokoh teori pembelajaran humanistik. Teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Roger meyakini bahwa siswa sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, dan tugas guru hanya membimbing siswa untuk menemukan jawaban yang benar. Menurut Roger, teknik-teknik asesmen dan pendapat para guru bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment terhadap siswa. Menurut Roger, pada dasarnya manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Roger juga membedakan dua ciri belajar, yaitu yang pertama belajar yang bermakna. Belajar yang bermakna ini melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Yang kedua, belajar tidak bermakna. Belajar tidak bermakna ini pembelajaran yang melibatkan aspek pikiran, akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Proses belajar dapat terjadi apabila orang belajar karena ingin mengetahui dunianya. Individu memilih sesuatu yang untuk dipelajari, mengusahakan proses belajar dengan caranya sendiri, dan menilainya sendiri tentang apakah proses belajarnya itu berhasil. Menurut Roger, dalam Faidah Istiadah, peranan guru dalam kegiatan belajar peserta didik menurut pandangan teori humanisme adalah
sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar peserta didik bersikap positif terhadap belajar, membantu peserta didik untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar, membantu peserta didik untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka untuk memperkuat dorongan, menyediakan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, serta menerima pertanyaan dan pendapat serta perasaan dari berbagai peserta didik sebagaimana adanya. Roger dalam Faidah Isti'adah mengemukakan beberapa prinsip belajar yang penting, yaitu pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Kedua, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dalam kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Yang keempat, belajar secara partisipatif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif, dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, belajar atas praaksara sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Dan yang terakhir, kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi orang lain tidak begitu penting. Kesimpulan dari tokoh Roger ini dapat disimpulkan bahwa Chad Roger membagi belajar dalam dua tipe. Yang pertama yaitu belajar bermakna dan yang kedua belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik, dan belajar tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Dengan kata lain, individu dapat memilih sesuatu untuk dipelajari, mengusahakan proses belajar dengan caranya sendiri, dan menilainya sendiri tentang apakah proses belajarnya berhasil. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya atau tidak disukainya. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pemateri ketiga yaitu Aulia Rahma. Baiklah, tokoh selanjutnya adalah Arthur Combs. Dalam teori ini, beliau mengatakan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Menurut Combs, jika kita memahami perilaku seseorang, kita harus memahami dunia persepsi orang itu. Jika kita ingin mengubah perilaku seseorang, kita harus merubah keyakinan atau pandangan orang itu. Jika seorang guru mengeluh karena siswanya tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu, ini sesungguhnya berarti bahwa siswa tersebut tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh gurunya. Untuk itu, guru harus memahami perilaku peserta didik dengan mencoba memahami dunia persepsi peserta didik, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan peserta didik yang ada. Jika kita ingin mengubah perilaku seseorang, kita harus merubah keyakinan atau pandangan orang itu. Karena itu, Combs memberikan ilustrasi lukisan persepsi diri dalam dunia seseorang seperti dua lingkaran besar dan lingkaran kecil, yang bertitik pusat sama. Pada lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan gambar pada lingkaran besar adalah persepsi dunia. Pada ilustrasi pertama, di sini disebutkan makin jauh kebermaknaan persepsi dari peristiwa-peristiwa, yaitu lingkaran besar, dengan persepsi diri, lingkaran kecil, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilaku siswa, sehingga hal-hal yang membuat sedikit hubungan keterkaitan diri akan semakin mudah terlupakan oleh siswa. Ilustrasi kedua, di sini disebutkan apabila makin dekat kebermaknaan persepsi diri, yaitu ilustrasi lingkaran kecilnya, dengan peristiwa-peristiwa dalam persepsi dunia, ilustrasi gambar lingkaran besar.
makin besar pengaruhnya terhadap perilaku siswa. Hal tersebut akan mudah diingat oleh siswa. Berdasarkan teori menurut Arthur Combs tadi dapat diambil kesimpulan, Arthur Combs mengungkapkan bahwa belajar akan berarti apabila memiliki arti bagi individu pembelajar. Individu dapat mengerti bagaimana alam atau dunia dari sudut pandangnya sendiri, bukan dari orang lain. Hal ini pastilah melibatkan perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku dari dalam diri individu yang membuat individu berbeda dari orang lainnya. Contohnya, dalam belajar, individu dapat memilih materi yang disukainya, dan guru tidak dapat memaksa materi yang tidak relevan dengan kehidupan mereka. Tokoh selanjutnya adalah Abraham Maslow. Menurut Maslow, perilaku individu, termasuk di dalamnya perilaku belajar, didasarkan atas asumsi bahwa di dalam diri ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima diri sebisa mungkin. Individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Dapat diartikan pada diri masing-masing orang atau individu mempunyai berbagai perasaan yang takut akan rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, atau takut akan bahaya apa yang telah ia miliki dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seseorang itu juga memiliki keinginan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri sendiri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan hierarki tadi itu, atau kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan di atasnya, itu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian atau beberapa tingkatnya. Pada diagram ini dapat kita lihat inilah tingkatan-tingkatan diagram hierarki kebutuhan manusia. Pada tingkatan pertama adalah kebutuhan fisik dan biologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan ini seperti kebutuhan akan makan, minum, bernafas, buang air kecil, seksual, dan lain-lain. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini telah terpuaskan, maka muncullah kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman seperti rasa bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan semacam-macamnya. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan ini mendorong seseorang untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta merupakan alat untuk berinteraksi antar sesama, serta diterima dalam pergaulan kelompok dan masyarakat lingkungan. Kebutuhan ini mendorong individu untuk memiliki teman, kawan, kelompok, keluarga, dan lain-lain. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan atau harga diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan penghargaan dari masyarakat lingkungannya. Ini muncul karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. Kebutuhan ini seperti percaya diri, prestasi, menghormati orang lain, dihormati orang lain, dan dipercaya oleh orang lain. Apabila seseorang telah mendapat atau memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang tadi, maka motivasi lalu diarahkan kepada terpenuhnya kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi atau bakat dan kecenderungan tertentu. Kebutuhan ini menggunakan segala kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai suatu prestasi yang sangat memuaskan. Kebutuhan ini juga merupakan realisasi lengkap dari potensi yang dimiliki seseorang secara penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai kebutuhan sepenuhnya dapat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Keempat kebutuhan tadi disebut kebutuhan yang bergantung pada orang lain. Maka, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang untuk tumbuh dan pemenuhannya lebih bergantung pada manusia itu sendiri. Maslow berargumen bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebutuhannya yang lebih tinggi sebelum tercapai kebutuhan yang di bawahnya. Misalnya, perhatian dan motivasi belajar tidak mungkin berkembang kalau kebutuhan dasar peserta didik belum terpenuhi. Begitu seterusnya hingga mencapai kebutuhan aktualisasi diri. Namun, dalam penelitian selanjutnya ternyata ada individu yang tidak begitu saja harus membutuhkan kebutuhan di bawahnya sebelum meraih kebutuhan di atasnya.
Berdasarkan penjelasan Maslow tadi, dapat disimpulkan, Abraham Maslow mengungkapkan bahwa dalam diri individu ada dua hal penting, yaitu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan perkembangan itu. Maslow menambahkan ada 5 kebutuhan pokok manusia yang disajikan secara hierarki. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, aktualisasi diri adalah tujuan dari pembelajaran, dan pendidikan adalah fokus dari pengembangan diri. Hierarki kebutuhan menunjukkan bahwa prioritas pemenuhan kebutuhan sangat ditentukan oleh tingkat kebutuhan yang ada. Pemateri keempat yaitu Zulfina Putri Zalita. Aplikasi dari teori humanistik adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. Eklektik ini bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber. Tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok, sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing di depan kelas. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa dapat memahami potensi diri dan mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan pembelajaran ini lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Kemudian, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupannya untuk belajar atas inisiatif sendiri, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan dan menanggung risiko dari perilaku yang ditunjukkan. Guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan atau proses belajarnya. Kemudian, memberi kesempatan kepada murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Menurut Carl Rogers, belajar humanistik yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional pada peserta didik. Contohnya, Bimo adalah anak yang cerdas. Jika dia tidak ingin belajar pada saat belajar bahasa Indonesia dan dia tidak bersemangat, namun dia memahami materi tersebut, maka pada saat itu Bimo dikatakan tidak belajar menurut teori humanistik. Teori belajar menurut Abraham Maslow adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, sampai potensi yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Sebagai contoh, Fadil adalah siswa yang rajin. Dia tertarik dengan mata pelajaran olahraga, salah satunya di cabang olahraga badminton. Tidak hanya tertarik, Fadil juga ingin mengikuti klub atau komunitas, sehingga ia bisa lebih mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan menurut Arthur Combe, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Contohnya, seorang anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan berarti karena mereka bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa, dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka mempelajarinya. Peran guru adalah sebagai fasilitator bagi siswa serta memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran.
Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator, yaitu 1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. 2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas, dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 3. Fasilitator mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 4. Fasilitator mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. 5. Fasilitator menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. 6. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai baik bagi individual maupun bagi kelompok. Ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah guru berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik. Guru juga tersenyum pada peserta didik. Guru merespon perasaan peserta didik. Guru menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Guru menghargai peserta didik dan guru menyesuaikan isi kerangka berpikir peserta didik atau penjelasan untuk menetapkan kebutuhan segera dari peserta didik. Contoh dalam pembelajaran matematika. Dalam teori belajar humanistik, belajar dapat saja melibatkan perasaan. Dalam pembelajaran matematika, jika siswa merasa senang, maka dia akan belajar atau mengerjakan sesuatu berdasarkan kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Sebagai contoh dalam pembelajaran matematika, siswa diajak bereksplorasi sebelum mendapatkan konsep secara abstrak. Misalnya, pada pembelajaran keliling bangun datar, siswa diajak bereksplorasi dengan batang korek api untuk menemukan konsep keliling. Dengan proses mengamati dan mengeksplorasi, para peserta didik pada akhirnya dapat mengenali bahwa untuk menemukan keliling dari suatu bangun datar persegi panjang dapat dilakukan dengan cara yang lebih cepat daripada menghitung satu persatu korek api pada gambar tersebut, yaitu langsung dengan melihat ukuran panjang dan lebar yang ditampilkan. Peserta didik dapat menemukan bahwa hasil keliling persegi panjang dengan menghitung jumlah sisi-sisi persegi panjang atau jumlah keempat sisinya. Dalam hal ini, berarti siswa telah belajar bermakna, yaitu melalui proses mengalami atau eksperiental. Indikator dari keberhasilan teori ini yaitu siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Sekian dari presentasi mengenai teori humanistik. Jika terdapat kesalahan, kami meminta maaf, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.